Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandri Antora, salah satu mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sebuah materi perpajakan tentang PPh Pasal 22 beserta dengan penjelasan mengenai impor dan juga contoh soal dan berikut analisanya juga. Next video. Oke, berikut saya jelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22. Berikut juga contoh dan analisanya. Pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan dari impor barang atau jasa yang masuk ke Indonesia. PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipotong pada saat impor barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atau nomor wajib pajak. Terus juga PPh pasal 22 dikenakan pada saat impor barang atau jasa oleh wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Tarif pajak yang dikenakan dapat bervariasi tergantung jenis barang atau jasa yang diimpor. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, berikut saya jelaskan detail mengenai apa saja yang terdapat pada pajak penghasilan pasal 22 ini. Yang pertama itu objek pajak PPh pasal 22, yaitu pertama barang dan jasa yang diimpor, termasuk PPh pasal 22 dikenakan pada barang atau jasa yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia. Contohnya seperti kalau untuk barang, mesin, peralatan, komputer, barang konsumsi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jasa adalah seperti jasa konsultan, jasa teknis, dan lain-lain dan sebagainya. Terus siapa saja yang yang wajib membayar, yaitu importir yang tidak memiliki NPWP atau tidak melampirkan NPWP pada saat impor, wajib membayar PPh pasal 22. Jika importir memiliki NPWP, PPh pasal 22 yang dibayar dapat dikreditkan dalam pembayaran pajak penghasilan lainnya. Terus selanjutnya subjek pajak. Subjek pajak PPh pasal 22 adalah importir yang melakukan impor barang atau jasa yang tidak memiliki NPWP atau tidak melampirkan NPWP pada saat transaksi impor. Tarif yang dikenakan pada PPh pasal 22 adalah tarif bervariasi tergantung pada jenis atau barang jasa yang diimpor. Terus tarif ini ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan yang dapat diubah-ubah dalam waktu ke waktu. Jadi setiap waktu ke waktu itu jenis atau barang jasa itu bisa berbeda-beda mengenai tarifnya. Terus selanjutnya penyetoran PPh pasal 22. PPh pasal 22 dibayar secara langsung pada saat dilakukan proses impor oleh bea cukai. Pembayaran dilakukan kepada negara melalui kantor bea cukai setempat. Importir harus menyampaikan bukti penyampaian PPh pasal 22 pada saat proses pemeriksaan dan pengeluaran barang oleh bea cukai. Selanjutnya NPWP. Kenapa sih kita wajib menggunakan NPWP? Beberapa yang melakukan pekerjaan tidak ada NPWP. Nah, jika importir memiliki NPWP, PPh pasal 22 yang telah dibayar dapat menjadi kredit pajak yang dipergunakan untuk mengurangi pajak penghasilan yang terutang pada saat pelaporan pajak tahunan. Dan hal ini dapat membantu mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan secara keseluruhan. Itulah kegunaan jika kita memiliki NPWP. Jadi, jika kita ada NPWP nih, PP pasal 22 dapat dibayar menjadi kredit. Seperti itu. Terus selanjutnya saya akan memberikan contoh atau studi kasus mengenai impor PPh pasal 22. Nah, di sini saya mempunyai perusahaan saya bernama Pelita Bangsa. Jadi perusahaan saya tidak memiliki NPWP. Perusahaan saya ini mengimpor komputer dari luar negeri dengan harga 10.000 US dollar. Tarif PPh pasal 22 untuk impor komputer adalah 7,5%. Nah, di sini saya akan menghitung jumlah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh perusahaan saya, yaitu PT Pelita Bangsa. Yang harus menjadi konsen yaitu saya harus mengetahui pertama deskripsi barang. Barang saya yaitu adalah komputer dengan harga 10.000 US dollar. Terus tarif PPh pasal 22. Nah, di sini tarif sudah saya sebutkan tadi yaitu sebesar 7,5%. Terus saya juga harus mengetahui kurs mata uang yang saat ini berlaku. Untuk $1 US dollar yaitu sebesar Rp14.000.
Nah, di sini saya akan apa ya, memberikan jawaban berapa yang harus saya keluarkan untuk PPh pasal 22 yang saya buat tadi. Pertama, harga impor komputer dalam rupiah yaitu tadi harganya 10.000 US dollar dikalikan dengan kurs yaitu sebesar 14.000 rupiah, yaitu menjadi totalnya itu 140 juta. Nah, jumlah PPh pasal 22 dari total harga 140 juta tadi saya kalikan ke 7,5% yang dihasilkan dengan mata uang 10.500.000. Jadi PT Pelita Bangsa atau perusahaan saya harus membayar PPh pasal 22 sebesar 10.500.000 seperti itu untuk melakukan transaksi impor. Nah, dari analisa kasus tersebut saya menyimpulkan bahwa yang pertama, tarif PPh pasal 22 yaitu dikenakan bervariasi tergantung pada jenisnya. Jika saya mengimpor barang yang lebih besar, tentunya untuk pembayaran PPh pasal 22 akan lebih besar juga, tergantung konsumsi barang tersebut. Terus yang kedua, pengenaan PPh pasal 22. PP pasal 22 dikenakan pada saat barang atau jasa diimpor langsung dipotong oleh pihak bea cukai sehingga menjadi tanggung jawab langsung importir. Yang ketiga, kewajiban importir. Importir yang tidak memiliki NPWP harus membayar PPh pasal 22. Jika importir memiliki NPWP, PP pasal 22 dapat dikreditkan dalam pelaporan pajak tahunan. Terus selanjutnya yang keempat, perhitungan PPh pasal 22. Perhitungan ini jumlah PPh pasal 22 dilakukan dengan mengalihkan tarif yang berlaku pada nilai impor barang atau jasa. Jika pada saat tarif sekarang sekian, nanti pada saat selanjutnya berbeda juga akan dikalikan sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu. Terus selanjutnya kesimpulan mengenai PPh pasal 22 ini, saya menyimpulkan bahwa PPh pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang wajib dibayar pada saat impor barang atau jasa, terutama oleh wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Perhitungan ini didasarkan pada tarif tertentu yang telah ditetapkan untuk jenis barang atau jasa yang diimpor. Jika importir memiliki NPWP, pembayaran PPh pasal 22 menjadi kredit pajak yang dapat digunakan untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 22 ini wajib dibayar oleh kita perusahaan yang tidak memiliki NPWP seperti itu. Sekian video presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.